yang instan bikin kuping merah. Ferry Amsari tanpa basa-basi langsung melempar sindiran maut. Kalimat ini itu artinya tersirat karena Mas Budi sudah nyebrang ke lingkaran kekuasaan dan gak bisa kritis lagi. Dia terpaksa saya ambil alih tugas waras ini. Sebuah pukulan telak di awal ronde yang menunjukkan betapa kecewanya publik untuk sesama aktivis melihat tokoh yang dulunya vokal sekarang duduk manis di dalam sistem. Yang namanya Bang Ferry pakai analogi yang super sarkas di sini. Dia dasarnya bilang kalau aktivis yang masuk kabinet sekarang itu bukan karena mereka memenangkan pertarungan ideologi, tapi cuma numpang di kapal pemenang pemilu demi jatah kursi. Istilah numpang itu laju biduk ke hilir itu sinis banget, seolah-olah mereka cuma jadi penumpang yang gelap yang menikmati fasilitas kekuasaan, tak punya taring nyata buat ngubah kebijakan dari dalam. Fakta bahwa Ferry Amsari ngomong begini langsung di depan muka Budiman itu luar biasa. Yang paling sadis dan argumen Ferry Amsari, jabatan mentereng para aktivis di pemerintahan dituduh cuma sebagai badut atau tim penghibur presiden biar nggak stres mikirin negara. Ferry secara nggak langsung bilang kalau akses khusus yang punya Budiman Sujatmiko atau Said Iqbal ke presiden itu bukan dipakai buat bahas kebijakan krusial, tapi cuma buat bikin suasana hati presiden senang. Menyakitan banget sih ini level legitimasinya. Langsung skema pembelaan diri yang super normatif yang sudah ketebak dari dulu. Budiman mencoba memutar balik narasi dengan gaya retorika intelektualnya yang khas, bawa-bawa istilah ekonomi politik, seolah-olah masuknya di pemerintahan adalah langkah strategis demi perubahan. Padahal di publik di luar sana sudah bisa melihat dengan jelas kalau sudah di dalam ruang gerak Anda itu dibatasi oleh selera bos besar. Retorika setinggi langit pun bakal mentah kalau realitas. Ini benar-benar ngeram ucapannya, menuduh pidato seorang presiden sebagai sesuatu yang irasional dan cuma jargon ultrasionalis buat menghibur rakyat. Kritik yang sangat berani dan menelanjangi realitas politik hari ini. Ferry menyoroti kontras yang mengerikan antara janji muluk zero properti di tahun 2026 atau swasembada pangan instan dengan fakta birokrasi di lapangan yang amburadul. Dia seakan memperingatkan Budiman jangan ikut-ikutan jualan mimpi yang enggak masuklah sekakmat organisasi yang sangat logis. Dan dari Ferry, dia memuji kapasitas otak Budiman, level berpikirnya lebih tinggi, tapi pujian itu sebenarnya adalah racun. Ferry ingin menunjukkan kebodohan sistem kabinet yang gemuk. Buat apa punya ide pilihan kalau badan yang dipimpin Budiman P. Taskin itu nggak punya kuasa eksekusi atau binding. Ujungnya cuma jadi lembaga kosmetik penambah gemuk kabinet, tempat menampung orang-orang pintar tapi dibikin mandul secara kewenangan. Sungguh sebuah ironi yang dipaparkan dengan sangat elegan sekaligus menyakitkan. Oke, terima kasih yang sudah nonton pembahasan kita sampai di sini dulu. Jangan lupa like and share juga subscribe yang belum. Terima kasih.